Jika dalam sebuah kebersamaan yang terjadi dalam hidup orang-orang isinya adalah kebencian, ingin membalas semua hal dengan amarah dan dendam, dengan ancaman, dengan kekerasan, maka itulah suasana di mana yang meraja adalah kekerasan, kebencian, amarah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Keagungan dan semara ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, untuk mengikuti Ekaristi ini dalam kasih Tuhan, kita bersama mengikuti Ekaristi hari Minggu biasa ketiga. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Sang kabar sukacita itu hadir di tengah-tengah kita untuk membawa sukacita keselamatan. Dan Tuhan Yesus memanggil juga murid-murid untuk mewartakan kabar sukacita itu bagi dunia. Semoga dengan Yesus yang selalu mencintai dan menguatkan kita, kita pun menerima sukacita kebenaran itu dan mewartakannya dalam kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepadamu. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 15. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang mencemaskan akan membuat orang-orang yang berada dalam situasi itu mengalami suasana ketakutan, kegelisahan, terasa gelap, tidak ada harapan. Jika itu yang terjadi, itulah situasi suasana yang meraja adalah ketakutan, kecemasan. Jika dalam sebuah kebersamaan yang terjadi dalam hidup orang-orang isinya adalah kebencian, ingin membalas semua hal dengan amarah dan dendam, dengan ancaman, dengan kekerasan, maka itulah suasana di mana yang meraja adalah kekerasan, kebencian, amarah. Jika yang terjadi dalam sebuah suasana itu adalah harapan, kasih, pengampunan, maka yang meraja di situ adalah Allah sendiri, Yesus yang meraja, yakni kabar sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali, diajak untuk semakin memahami rahasia kerajaan Allah, bahwa Allah yang meraja, yang diwartakan oleh Yesus. Yesus berjalan dari tempat ke tempat di Galilea untuk memberitakan Injil Allah, dan dia berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat.
kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah, artinya Allah yang meraja, sudah dekat. Namun Allah yang meraja itu harus disiapkan dengan pertobatan yang tak pernah berhenti. Karena kecenderungan dari pribadi-pribadi kita, dari zaman ke zaman, memiliki kecenderungan untuk membangkang, memiliki kecenderungan untuk menyimpang, memiliki kecenderungan untuk menjauh dari jalan Tuhan. Maka kerajaan Allah, Allah yang meraja, harus disiapkan terus-menerus tanpa henti, yakni pertobatan. Sebagaimana yang diwartakan dalam bacaan pertama kitab Yunus, bangsa Niniwe yang sudah menyimpang dari jalan Tuhan diingatkan oleh Allah melalui Nabi Yunus, bertobatlah, dan mereka bertobat selamat. Selain pertobatan itu, para saudara, Allah yang meraja juga harus disiapkan dengan amin, aku percaya akan Injil. Amin, aku percaya akan Yesus yang adalah kabar sukacita. Maka inilah warta sukacita yang kita hidupi dalam Ekaristi ini, bahwa Yesus yang adalah kabar sukacita Allah itu bagi kita, menghadirkan warta keselamatan bahwa kerajaan Allah hadir, nyata. Kita mohon terus-menerus tanpa lelah, tanpa kehilangan pengharapan, untuk memohon Allah segera dan tampil meraja dalam situasi yang sulit ini, sehingga kita segera mengalami damai, kebersamaan, sukacita, pengampunan, karena Allah sendiri yang meraja. Di sanalah datang kerajaan Allah di tengah kita. Maka kita juga harus mewartakan dan menghidupi pertobatan dan percaya kepada Injil, yakni Yesus Kristus sendiri, dengan penuh iman. Keselamatan yang datang dari Allah kita wartakan, karena Yesus bukan hanya hadir untuk membawa kabar keselamatan itu, namun juga memanggil para murid untuk juga membagikan, mewartakan, mengajarkan kabar keselamatan itu bagi dunia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai, menuntun dan menguatkan kita bersama. Amin. Tuhan bersabda, aku ini cahaya dunia. Barang siapa mengikuti aku, tidak mengembara dalam kegelapan, tetapi mempunyai cahaya kehidupan. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putra-Mu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian, dimanapun saat ini saudara sekalian berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam satu
mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah